Nih, gue Pitung. Lupa deh rupanya anjing-anjing company yang mau nangkap gue, ha? Jagoan Betawi yang mahir silat dan disegani oleh warga maupun Belanda. Siapa lagi kalau bukan si Pitung? Kisahnya sudah melegenda dari zaman kakek nenek sampai saat ini dan akan terus dikenang sampai generasi berikutnya. Pitung, biasa juga dikenal dengan sebutan si Pitung atau Bang Pitung, merupakan tokoh pahlawan Betawi yang dalam kisahnya sering merampok rumah-rumah orang kaya yang kemudian hasil rampoknya dibagikan kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu, ia juga dijuluki sebagai Robin Hood dari Betawi. Nah, untuk menyimak kembali kisahnya, berikut adalah cerita si Pitung hasil terjemahan teredit artikel yang ditulis oleh Margaret Van Til pada tahun 1996. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari masuk ke dalam cerita. Si Pitung, sebagaimana ceritanya, lahir di Pengumben, sebuah desa di Rawabelong yang saat ini lokasinya berada di dekat stasiun kereta api Palmerah, Jakarta. Orang tuanya biasa disapa Bung Piung dan Mbak Pinah. Pitung menempuh pendidikan di sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang haji bernama Naipin. Suatu hari, uang Pitung dicuri setelah ia menjual kambing milik ayahnya di pasar Tanah Abang. Peristiwa inilah yang menjadi awal karir kriminal si Pitung. Hal ini karena Pitung diwajibkan menutupi kerugian akibat peristiwa tersebut. Menurut beberapa orang, usahanya untuk merebut kembali uang itu dari para perampok telah membangun reputasinya sebagai seorang jago atau jawara. Bersama 3 orang rekannya, yakni Jiih, Rais, dan Jebul, si Pitung kemudian membentuk sebuah geng. Mereka mulai merampok Haji Sapiudin, seorang tuan tanah kaya di Marunda, sebuah desa di timur laut Batavia, yang saat ini rumahnya dijadikan sebagai museum si Pitung. Legenda menyebutkan bahwa geng ini menggunakan tipu muslihat cerdik untuk memperdayai Haji Sapiudin agar menyerahkan uangnya. Mereka menyamar sebagai pegawai negeri, lalu menyerahkan sebuah surat yang memerintahkan Haji Sapiudin untuk menaruh uangnya di bawah kuasa mereka. Mereka berdalih bahwa Haji Sapiudin dicurigai melakukan pemalsuan. Oleh karena itu, uangnya harus dibawa ke kantor Demang atau seorang pejabat pemerintah setempat untuk diperiksa keasliannya. Haji Sapiudin kemudian menuruti permintaan tersebut, dan geng itu kabur membawa uangnya. Tentu saja, kejahatan semacam ini segera menarik perhatian Komisaris Polisi Batavia yang bernama Scott Heine, yang oleh orang Betawi sering juga disebut Skotena, Tuan Skotena, dan sebagainya. Tidak diragukan lagi, nama-nama ini merujuk pada petugas polisi bernama Adolf Wilhelm Verboon Heine yang bertugas di Batavia sejak tahun 1888 hingga 1912. Polisi mulai memburu si Pitung tanpa kenal lelah. Pitung memang sempat ditangkap, tetapi ia berhasil melarikan diri bersama kawan-kawannya dari penjara di Meester Cornelis, yang saat itu adalah sebuah desa di tenggara Batavia. Pelarian ini umumnya dipercaya terjadi karena bantuan kekuatan gaib. Selanjutnya, Heine memaksa guru Pitung, yakni Haji Naipin, untuk memberitahukan jimat Pitung kepadanya. Hal ini tentu saja agar ia dapat memburu si Pitung dengan lebih efektif. Menurut versi lain dari cerita ini, si Pitung akhirnya dikhianati oleh teman-temannya, kecuali Jiih yang memilih tetap setia. Meski demikian, desas-desus pengkhianatan ini masih samar. Ada lagi satu cerita yang mengatakan bahwa keris yang menjadi jimat si Pitung berhasil diambil darinya, sehingga Pitung kehilangan kekuatan magis.
Pada akhirnya, Pitung dibunuh dengan peluru emas. Sementara itu, versi lain menyebutkan bahwa kekuatan magis si Pitung hilang setelah rambutnya dipotong, atau dalam kisah lain lagi disebutkan bahwa seseorang telah melemparkan telur busuk kepada Pitung. Setelah kematiannya, makam si Pitung harus dijaga oleh tentara, karena orang-orang percaya ia akan bangkit dari kematian. Dan berikut adalah cuplikan balada populer berjudul Rancak Si Pitung yang menceritakan peristiwa setelah kematian si Pitung. Si Pitung sudah mati, dibilangin sama sanak saudaranya, digotong, dikrekot penjaringan kuburannya. Saya tahu orang rumah sakit yang bilangin, air keras ucusnya dikeringin. Waktu dikubur, polisi pada iringin, jago nama Pitung, kuburannya digadangin. Yang gadangin kuburannya Pitung dari sore sampai pagi. Kalau belum aplusan kagak ada yang boleh pergi. Sebab yang gadangin waktu itu sampai pagi, kabarnya jago Pitung dalam kuburan hidup lagi. Yang gali orang rante mengaku paye. Belencong pacul itu waktu sudah sedih, lantaran digali tuan besar kurang percaya. Dilongok, dikeker, bangkainya masih die. Memang, waktu itu bangke Pitung dilihat udah nyata. Dicitak di kantor, koran kantor berita. Ancur rumuk tulang iganya, bekas kena senjata. Nama Pitung sudah mati. Tuan Hena ketomang, bikin pesta. Pesta itu waktu kelewat ramenya. Segala permainan kagak larangannya. 7 hari 7 malam pesta permisiannya. Sengaja bikin pesta mau tangkep kawan-kawannya. Nama Pitung mau ditangkep kawan-kawannya. Kita bersatu melawan Company Mat. Gue nggak perlu terangin untung ruginya perjuangan demi kepentingan rakyat. Bukan begitu, Wak?